Kita semua kan pasti pernah mikir ya, sebenarnya apa sih standar paling minimal buat bisa dapat surga? Nah, dalam ajaran Islam, pertanyaan ini tuh pernah ditanyain langsung dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, jadi ceritanya gini. Ada seorang pria yang datang dan langsung nanya satu pertanyaan yang, wah berani banget, langsung ke Nabi Muhammad. Pertanyaan ini yang tercatat dalam kitab hadis, bener-bener langsung ke intinya. Apa sih artinya jadi seorang muslim? Coba bayangin deh, ada seseorang bernama Nu'man bin Kaukal. Dia datang ke Nabi itu bukan buat basa-basi, tapi bawa satu pertanyaan yang to the point banget. Pertanyaan soal nasib akhirnya nanti. Intinya dia tuh nanya, kalau saya cuman kerjain yang wajib-wajib aja nih, sholat fardu, puasa Ramadan, yang halal saya kerjain, yang haram saya jauhin, udah itu aja, nggak nambah apa-apa lagi, apa saya bisa masuk surga? Ini pertanyaan soal efisiensi dalam beriman kalau boleh dibilang begitu. Dan jawaban dari Nabi Muhammad, wah ini dia. Cepat, jelas dan luar biasa kuat justru karena kesederhanaannya. Bukan ceramah panjang, tapi cuma satu kata yang menentukan semuanya. Jawabannya simpel, ya, cuma satu kata itu. Tapi jangan salah, di balik kata ya yang singkat ini ada makna yang luas banget. Nah, sekarang mari kita bongkar. Apa sih sebetulnya arti dari jawaban ini? Kunci buat ngerti jawaban ya tadi itu sebenarnya ada di pertanyaan si Nu'man sendiri. Terutama pas dia bilang mau menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Emangnya apa sih artinya? Nah, ini dia poin pentingnya. Ternyata ini bukan cuma soal tahu doang. Ini tuh komitmen dua lapis. Buat sesuatu yang halal, kita nggak cuma harus yakin itu boleh, tapi kita juga harus ngerjain. Sebaliknya, buat yang haram, nggak cukup cuma yakin itu dilarang, tapi harus benar-benar dijauhin total. Jadi, ini soal keyakinan plus tindakan. Dua-duanya harus jalan. Oke, kalau gitu kan jadi ada pertanyaan baru ya. Kalau ngerjain yang wajib aja udah cukup buat masuk surga, terus buat apa ada amalan-amalan tambahan yang dianjurkan, yang sunnah itu? Apa jadi sia-sia dong? Jawabannya tegas banget, sama sekali enggak sia-sia. Justru, amalan sunnah ini adalah kunci buat dapetin level kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Ibaratnya gini, yang wajib itu tiket masuknya. Nah, amalan sunnah ini yang nentuin kita dapat kursi di mana di dalamnya. Jadi, ninggalin amalan sunnah itu ada risikonya loh. Pertama, kita kehilangan pahala yang gede banget. Kedua, itu bisa jadi nunjukin kita kurang serius sama iman kita. Amalan sunnah ini juga ibaratnya pelindung buat ibadah wajib kita. Malah zaman dulu kalau ada satu komunitas yang kompak kan ninggalin amalan sunnah, itu udah dianggap tanda bahaya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau amalan sunnah itu sepenting itu, kenapa ya jawaban Nabi ke Nu'man tadi kok simpel banget, seolah-olah cuma nekenin standar minimum aja? Ternyata ada hikmah yang luar biasa di baliknya. Disinilah letak jeniusnya cara Nabi mengajar. Jawaban itu dibuat simpel biar Islam terasa mudah, nggak bikin orang langsung minder atau ngerasa berat, apalagi buat yang baru masuk Islam. Ini soal ngebuat garis yang jelas, mana yang wajib, mana yang dianjurkan. Dan yang paling penting, kuatin fondasinya dulu. Kerjain yang inti, baru deh bangun pilar-pilar tambahannya. Prinsip ini dikuatin lagi di riwayat lain. Ada orang yang janji cuma mau ngerjain yang wajib. Dan kata Nabi, dia bakal berhasil kalau dia jujur sama janjinya. Kuncinya di situ. Jujur dan konsisten sama yang wajib, itu udah jalan menuju keberuntungan. Jadi kesimpulannya gimana dong dari semua ini? Gampangnya, ajaran ini nunjukin ke kita kalau ada dua jalur, bukan cuma satu. Ada jalur keselamatan dan ada jalur kesuksesan yang lebih besar lagi. Begini perbandingannya. Di satu sisi ada jalan keselamatan. Ini adalah fondasi iman. Cukupin semua kewajiban dan ini yang akan nganterin kita ke surga. Tapi di sisi lain ada jalan kesuksesan lebih besar. Ini adalah soal kesempurnaan iman. Di sini kita ngerjain kewajiban plus amalan sukarela. Tujuannya bukan cuma masuk, tapi dapat tingkatan yang lebih tinggi di surga. Pada akhirnya, ajaran ini ngelempar pertanyaan balik ke kita. Dalam perjalanan ini, kita mau milih yang mana? Apakah kita cuma ngejar target buat lulus aja? Atau kita mau berjuang buat dapat predikat terbaik? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.